Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi penempatan distributed generation atau DG untuk mengoptimalkan sistem tenaga listrik. Sebelum saya memulai ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini. Yang pertama, Nurul Fadila. Yang kedua, Muhammad Karul Skanda. Yang ketiga, Cezia Pebakirang. Yang keempat, Muhammad Hidayah Polanuno. Yang kelima, Andi Muhammad Hilmi Hanif. Yang keenam, Muhammad Al-Ghazali. Dan yang ketujuh, Muli Ahmad. Oke, nama saya Andi Muhammad Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan distributed generation. Nah, distributed generation adalah sebuah pembangkit yang terletak di daerah sistem distribusi atau pada daerah dekat-dekat dengan beban. Nah, distributed generation dia tidak terhubung ke saluran transmisi. Dia hanya terhubung ke saluran distribusi, bahkan pembangkit dapat berada di beban itu sendiri. Saya akan menjelaskan klasifikasi distributed generation berdasarkan dayanya. Yang pertama itu mikro, dia kurang dari 5 kW. Yang kedua small, dayanya itu 5 kW sampai dengan di bawah 5 MW. Yang ketiga itu medium, dayanya itu 5 MW sampai dengan 50 MW. Nah, yang keempat ini large, 50 MW sampai dengan 300 MW. Interkoneksi distributed generation ke dalam jaringan distribusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan transfer daya maksimum pada sistem distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah kawan-kawan, saya adalah Muhammad Karul dari kelompok penempatan teknologi DG. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian teknologi DG. Yang pertama ialah teknologi panas dalam bumi. Pembangkit listrik tenaga panas dalam bumi ialah teknologi yang memanfaatkan panas bumi yang kemudian dimanfaatkan tekanan panasnya untuk menggerakkan turbin uap sehingga dapat menghasilkan listrik. Kedua, ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit yang mungkin umum sudah kita temui selama ini, di mana pembangkit ini memanfaatkan panas matahari. Jadi, kemampuan listrik yang dihasilkan tergantung oleh intensitas cahaya matahari. Pembangkit listrik tenaga surya ini biasa digunakan pada rumah-rumah maupun daerah yang panasnya cukup baik. Yang ketiga, ada pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu merupakan salah satu terobosan baru dalam sumber energi terbarukan, di mana pembangkit listrik tenaga angin ini hanya menggunakan kecepatan angin untuk menggerakkan kincir angin yang terhubung dengan generator listrik. Tapi sayangnya, kelemahan daripada pembangkit listrik tenaga angin ialah masih tergantung dengan energi alam, di mana ketika tidak ada kapasitas, ketika tidak ada angin yang cukup kuat menghembus dan mengenai kipas atau kincir, maka listrik tidak akan dibangkitkan. Yang ketiga, yang keempat, pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pembangkit listrik tenaga pasang surut juga hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga angin, hanya saja di sini menggunakan tenaga pasang surut air laut, di mana air laut menggerakkan kipas daripada pembangkit sehingga menimbulkan energi mekanik yang kemudian dikapal dengan generator. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa di sini terbagi dua cara penggunaannya, di mana yang pertama, pembangkit listrik tenaga biomasa ini menggunakan bahan bakar yang bersumber dari sisa-sisa limbah, contohnya. Dan yang kedua itu pembangkit listrik tenaga biomasa dengan memanfaatkan uap. Selain itu juga ada teknologi bahan bakar nabati, di mana teknologi bahan bakar nabati ini merupakan salah satu terobosan baru yang menggantikan teknologi bahan bakar fosil yang hari ini semakin krisis digunakan. Teknologi bahan bakar nabati juga menggunakan mesin diesel sebagai penggerak
utamanya. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan bentuk miniatur kecil dari PLTA yang selama ini yang kita kenal. Hanya saja mikrohidro ini dapat digunakan sebagai salah satu bantuan listrik untuk daerah-daerah terpencil yang memiliki kemampuan air yang cukup deras. Penggunaan mikrohidro sendiri dapat digunakan mandiri oleh satu desa tanpa mesti melibatkan pihak PLN. Mungkin sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan pemakaian distributed generation. Yang pertama yang akan saya jelaskan, dalam banyak penelitian, distributed generation dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dalam cara yang fleksibel, karena ukurannya yang lebih kecil dan konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional. Distributed generation dapat meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik dalam pemasangannya di jaringan distribusi. Karena operasi, ukuran, dan kemajuan teknologi dari distributed generation tersebut. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan DG tersebut adalah, yang pertama adalah distributed generation memberi keandalan yang lebih tinggi dalam pemanfaatan daya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem, karena distributed generation membantu mengurangi rugi-rugi pada sistem. Yang ketiga, dalam memproduksi energi listrik, distributed generation bersifat ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan dari produksi energi listrik oleh distributed generation tergolong rendah, bahkan mendekati nol. Yang keempat, dibandingkan dengan power plants atau pembangkit listrik konvensional, distributed generation memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam penyaluran daya. Selain itu, bila dikoneksikan pada jaringan, distributed generation dapat meningkatkan efisiensi sistem karena distributed generation membantu mengurangi rugi-rugi pada sistem. Ya, kita melangkah ke metode penempatan distributed generation. Jadi, di sini ada 5 metode untuk melakukan penempatan pada distributed generation. Yang pertama adalah intelligent computation atau algoritma genetika breeder multi-objektif. Yang kedua, non-dominated sorting genetic algorithm 2 atau disingkat NSGA2. Yang ketiga, binary linear programming atau yang disingkat dengan BLP. Yang keempat adalah particle swarm optimization. Dan yang terakhir adalah continuation power flow atau CPF. Mengenai penjelasan terkait dengan metode akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai metode non-dominated sorting genetic algorithm 2 atau NSGA2. Dengan metode ini, penempatan dan penentuan kapasitas optimal unit DG dengan memperhatikan loadability maksimal sistem, di mana loadability maksimum itu merupakan nilai pembebanan maksimum yang masih mampu diterima oleh sistem dalam kondisi normal. Adapun langkah-langkah penempatan dan penentuan kapasitas optimal DG itu, yang pertama, karakteristik dan pemodelan sistem. Peneliti ini dia menggunakan DG bertipe Grid Distribution Network dengan menggunakan uji standar IEM 14 bus dan 30 bus. DG ini dimodelkan sebagai injeksi daya aktif ke bus-bus yang akan dikodekan dengan kromosom menurut aturan tertentu. Simulasi dijalankan dengan ketentuan bahwa pembangkit dalam keadaan normal, sistem dalam keadaan seimbang, dan juga beban yang tetap, kecuali ketika pengujian loadability system. Yang kedua itu evaluasi maksimum loadability system. Batas loadability
sistem ini yang digunakan yaitu batas tegangan atau voltage limit. Voltage limit ini dapat dilihat dan dievaluasi pada tegangan tiap-tiap bus yang akan diujikan. Standar batas tegangan yang digunakan itu sesuai dengan batas tegangan yang ditentukan oleh PLN, yaitu 0,9 sampai 1,05 per unit. Kalau misalnya tegangan sistem yang didapatkan itu belum mencapai batas dari tegangan yang telah ditentukan, maka optimasi harus terus dilakukan dengan menggunakan dengan menambahkan jumlah unit DG dan meningkatkan kebebanan sistem. Dan yang ketiga, evaluasi fungsi multi-objektif. Dengan melakukan evaluasi ini, maka akan didapatkan daya keluaran unit DG yang paling minimal, sehingga penghematan bahan bakar unit DG dapat dicapai. Dan yang keempat, yaitu studi aliran daya. Dalam menyelesaikan studi aliran daya, sistem diasumsikan bahwa dalam keadaan seimbang, sehingga dalam proses perhitungannya hanya dihitung satu fase saja. Dan yang terakhir yaitu optimasi penempatan dan penentuan kapasitas DG, di mana ini strategi optimasi penempatan dan penentuan kapasitas DG dilakukan untuk mendapatkan penurunan rugi-rugi terbaik dan maksimum reliability. Selanjutnya, yaitu dibagi tiga, yaitu pengkodean kromosom dan pembentukan populasi awal, mekanisme NS dan CD, dan operator genetik. Kemudian pengujian sistem dan analisis. Parameter sistem yang diperhatikan dalam simulasi ini adalah rugi-rugi jaringan total dan nilai tegangan dari masing-masing bus dalam sistem tersebut. Kemudian mulai dilakukan peningkatan kebebanan sistem dan penambahan unit DG. Simulasi yang dianalisis merupakan kombinasi unit DG yang memberikan nilai reliability system paling maksimal pada sistem IEEE 14 dan 30 bus. Dalam simulasi ini adalah rugi-rugi jaringan total dan nilai tegangan dari masing-masing bus dalam sistem tersebut. Kemudian mulai dilakukan peningkatan kebebanan sistem dan penambahan unit DG. Simulasi yang dianalisis merupakan kombinasi unit DG yang memberikan nilai reliability system paling maksimal pada sistem IEEE 14 dan 30 bus. Kombinasi dengan reliability maksimum ini dibagi dua, yaitu IEEE 14 bus sama IEEE 30 bus. Pertanyaannya, penempatan DG yang optimal pada sistem masih mampu memberikan penurunan rugi-rugi jaringan sebesar 30,8% dan cadangan daya mencapai 20%. Penambahan 7 unit DG dengan kombinasi optimal ini juga mengakibatkan nilai pengebanan yang masih dapat ditanggung sistem mencapai 110% dari beban nilainya, serta memberikan penurunan rugi-rugi jaringan yang besar. Sekian dari saya persilakan kepada selanjutnya kepada teman saya akan membawakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Kualanono, akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang materi intelligent computation atau algoritma genetika Breyer multi-objektif, yang dimana metode ini mendukung manfaat distribution generation. Karena dalam sistem pembangkit diperlukan perencanaan yang baik, termasuk menentukan lokasi penempatan dan besar daya keluaran distribution generation. Metode ini adalah sebuah algoritma pencarian berdasarkan pada hipotesis seleksi alam. Oh iya, algoritma genetika ini juga bisa sebut ya GA, singkatannya algoritma genetika. Jadi algoritma genetika ini berdasarkan proses pencarian evolusi yang dimulai dengan set populasi yang besar sebagai calon awal evolusi. Strategi optimasi penempatan dan penentuan
Tujuan dari strategi optimasi penempatan dan penentuan kapasitas distribusi generasi ini untuk meminimumkan ruginya saluran yang memperhatikan keandalan dan penghematan bahan bakar distribusi generasi tanpa melalui batas tegangan dan arus pada sistem. Jadi kita harus melihat beberapa strategi optimasi penempatan dan penentuan kapasitas distribusi itu. Yang pertama itu pengkodean. Di sini pengkodeannya ini setiap generator distribusinya itu diwakili oleh the string biner dari 5 bit. Inisialisasi populasi. Jadi nilai kelompok pertama dalam inisialisasi populasi ini menunjukkan tipe daya distribution generation, sedangkan nilai yang kedua di kelompok yang kedua itu menyatakan daya outputnya dari distribution generation, dan yang ketiga itu nilainya itu menunjukkan lokasi distribution generator. Yang ketiga itu fitness multi objektif untuk penempatan dan penentuan kapasitas distribution generation. Dalam penyuplaian daya listrik ke beban, pembangkit biasanya beroperasi dengan daya output sebesar 80% dari kapasitas daya pembangkit. Semakin banyak cadangan kapasitas daya, menunjukkan bahwa keandalan pembangkit dalam menyuplai listrik semakin meningkat. Yang keempat itu reproduksi. Ya, reproduksi ini adalah proses pemilihan individu untuk berpindah menuju generasi baru menurut fitnessnya. Pindah silang atau yang biasa terkenal itu namanya yang crossover. Di sini pindah silang bisa juga berakibat buruk jika ukuran populasinya sangat kecil. Dalam satu populasi yang sangat kecil, suatu kromosom dengan gen-gen yang mengarah ke solusi akan sangat cepat menyebar ke kromosom lainnya. Mutasi. Mutasi digunakan untuk memperkenalkan beberapa penyebaran viruan dalam populasi untuk mencegah konvergensi diri pada titik optimum lokal. Nah, yang terakhir itu elitisme. Karena seleksi dilakukan secara random, maka tidak ada jaminan bahwa suatu individu bernilai fitness tertinggi akan selalu terpilih. Baiklah, itulah tadi pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata, karena kesempurnaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hidayat Pulanuwo. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Binary Linear Programming atau BLP. Jadi sebelumnya, Distributed Generation merupakan salah satu teknologi pembangkit terbesar yang memiliki kapasitas kecil yang berkisaran belasan kilowatt sampai megawatt. Nah, optimasi dilakukan untuk mencari solusi optimal terkait lokasi penempatan di mana dalam solusi didapatkan optimasi ini dapat mampu mengakomodir constraint dalam sistem tenaga listrik, yaitu constraint aliran daya, constraint tegangan, dan lainnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai Binary Linear Programming atau BLP. Jadi, metode BLP merupakan salah satu metode yang mempunyai solusi berupa bilangan biner, yaitu bilangan 0 atau 1. Nah, di mana bilangan 1 ini merepresentasikan adanya distributed generation yang diinjeksikan ke sistem. Sedangkan bilangan 0 merepresentasikan tidak adanya distributed generation yang diinjeksikan ke sistem. Nah, pada sebuah jurnal penelitian, optimasi dapat dilakukan menggunakan BLP dengan penempatan 3 buah distributed generation tipe pembangkit tenaga diesel dan pembangkit tenaga surya. Nah, penempatan 3 buah distributed generation ini dilakukan untuk mengurangi rugi-rugi daya atau losses power, jatuh tegangan atau drop voltage, serta mengurangi injeksi daya atau injection power pada slack bus. Sekian dari saya. I can stop this.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Particle Swarm Optimization atau POS dalam mencari penempatan gardu distribusi. PSO itu merupakan algoritma untuk mencari nilai fungsi minimum atau maksimum berdasarkan oleh populasi baru. Particle Swarm Optimization adalah teknik optimasi dengan cara menghitung secara terus-menerus calon solusi dengan menggunakan acuan kualitas. Algoritma ini mengoptimasi permasalahan dengan cara menggerakkan partikel atau calon solusi di dalam ruang permasalahan menggunakan fungsi tertentu untuk posisi dan kecepatan dari partikel. Pergerakan partikel itu dipengaruhi oleh solusi terbaik dari partikel tersebut dan solusi terbaik secara umum yang didapatkan. Sekumpulan partikel inilah yang disebut dengan swarm, dan pada akhirnya swarm ini akan bergerak menuju ke solusi yang terbaik. Pada poin yang pertama kita lihat itu ada namanya global base PSO. Global base PSO itu adalah solusi terbaik yang didapatkan. Lalu yang poin kedua itu ada inisialisasi variabel awal input data PSO dan proses iterasi PSO. Itu merupakan langkah-langkah dalam melakukan metode PSO ini. Yang pertama kita melakukan mencari nilai awal, lalu kita input data ke fungsinya, lalu kita melakukan iterasi secara berulang-ulang sampai mendapatkan nilai terbaik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Continuation Power Flow atau CPF. Metode CPF adalah metode analisis stabilitas tegangan kuasi-statis. Metode ini bertujuan untuk mencari optimalisasi dalam penyebaran generator pada suatu daerah dan serta kapasitas yang disalurkan dari generator tersebut sehingga stabilitas tegangan listrik pada suatu sistem terjadi. Stop balik masa aku, astaga. Ulangi lagi. Stop dulu deh. Pause. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Continuation Power Flow atau CPF. Metode CPF ini dalam menentukan posisi generator distribusi itu adalah metode analisis stabilitas tegangan kuasi-statis, di mana metode ini bertujuan untuk menentukan lokasi atau bas penempatan pembangkit listrik yang tersebar secara optimal, serta kapasitas pembangkitan di setiap lokasi sehingga bisa memaksimalkan kestabilan tegangan sistem. Kita mengetahui bahwa kesalahan penempatan generator distribusi ini tentu akan meminimalkan kestabilan tegangan sistem. Metode penempatan dan kapasitas DG adalah dengan menggunakan prediktor korektor, di mana pada langkah ini digunakan adalah tangan vektor yang menjadi parameter dalam menentukan lokasi dan ukuran optimal DJ untuk setiap lokasi. Tangan vektor dihitung memberikan informasi mengenai bus yang lemah, dan di mana bus ini memiliki rasio perubahan diferensial tegangan untuk diferensial perubahan beban yang besar, di mana tangan vektor ini itu menjadi kunci dalam menentukan alokasi dari distribusi generator. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai materi strategi penempatan distributed generation untuk mengoptimalkan sistem tenaga listrik. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, terdapat beberapa poin. Yang pertama, pembangkitan terdistribusi atau distributed generation adalah sistem pembangkitan listrik dari banyak sumber-sumber energi kecil. Kelebihan sistem ini dibanding sistem kelistrikan yang terpusat adalah dapat beroperasi secara independen, tidak memerlukan wilayah pengoperasian yang besar dan rumit, jaringan transmisi pendek,
dan dapat menggunakan sumber energi pembangkitan yang bersesuaian dengan kawasan yang akan dilistrik. Yang kedua, penambahan unit distributed generation ke dalam sistem pembangkit dengan memperhatikan penghematan bahan bakar unit distributed generation dapat menyebabkan rugi-rugi daya saluran menurun, dan penghematan bahan bakar unit DG sangat berpengaruh terhadap cadangan daya unit DG atau berpengaruh terhadap keandalan unit DG. Sedangkan penambahan unit DG dengan daya output yang berlebihan dapat menyebabkan kenaikan magnitud tegangan bus apabila penempatan dan penentuan kapasitas DG tidak tepat. Poin ketiga adalah penempatan dan penentuan daya keluaran DG yang tepat dapat memperbaiki nilai tegangan bus agar dapat tetap berada pada batas normalnya. Poin keempat, pemilihan lokasi dan daya keluaran yang tepat menyebabkan unit DG memiliki keandalan yang tinggi dan menggunakan bahan bakar dengan lebih efisien. Penghematan bahan bakar unit DG sangat berpengaruh. Cadangan daya DG atau dengan kata lain memiliki dampak besar terhadap keandalan sistem. Poin kelima, penambahan DG dalam kondisi yang optimal pada sistem mampu menurunkan rugi-rugi total jaringan dan mengakomodasi adanya peningkatan nilai pembebanan atau loadability sistem. Penggunaan NSGA 2 mampu menghasilkan solusi optimal untuk mendapatkan kompromi terbaik antara penghematan penggunaan bahan bakar dan keandalan unit DG sebagai suatu proses optimasi multi-objektif. Poin keenam, efisiensi tangan vektor dalam menentukan alokasi optimal dan ukuran optimal DG untuk setiap lokasi. Poin yang terakhir adalah jenis-jenis teknologi DG yang dapat dikembangkan di Indonesia, yaitu antara lain mikrohidro, bahan bakar nabati, biomasa, energi angin, tenaga surya, energi hybrid, pasang surut, dan panas bumi. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah semoga pembaca dapat mendapatkan informasi yang dicari di dalam pemberian materi ini. Yang kedua, diharapkan pembaca dapat membagikan ilmu yang telah didapatkan di dalam presentasi ini. Dan yang ketiga adalah diharapkan pembaca memberikan tanggapan atau masukan ke dalam presentasi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi penempatan distributed generation untuk mengoptimalkan sistem tenaga listrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.